Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dengan NIM 4151912041. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana caranya untuk memonitor dan memanage proses di dalam Linux. Yang pertama kita langsung saja ya. Ya, di sini saya sudah seperti biasa kita masuk ke dalam Ubuntu-nya. Saya sudah menginstal Linux dengan distronya Ubuntu di VirtualBox. Kita masuk ke terminalnya, ketikkan saja seperti terminal. Nah, di sini ada beberapa command atau perintah bagaimana caranya untuk memanage dan monitoring proses di dalam Linux. Oke, yang pertama ada command top. Top ini dia akan memunculkan atau menjalankan apa saja aplikasi yang berjalan di sistem ini. Ya, di sistem ini. Misal nih, dia itu menampilkan PID, user, dan di source juga ada CPU, ada artinya itu ada berapa persen CPU yang terpakai, dan sebelahnya ada berapa ada berapa memori yang terpakai. Dan PID ini proses ID, usernya atau ownernya. Bisa di sini Genome Min Plus itu dengan PID-nya 1525, user atau ownernya Haikal, CPU yang terpakai 4,3% dan memori yang terpakai 11,2%. Nah, untuk di top ini juga dia real time ya, selalu berjalan terus akan terus bertambah ya seiring lamanya pemakaian. Ya, untuk di top ini. Kalau untuk di Windows mungkin kita sering sudah tahu ya mengenai Task Manager. Kurang lebihnya sama, hanya beda dari tampilannya saja. Misal di sini nama atau nama aplikasinya, dan di sini ada resource yang terpakai seperti CPU, memori, disk, dan networknya. Oke, sementara di Linux itu menggunakan top. Nah, selain top ada juga command yang lain. Nah, ini cara keluarnya kita ketikkan key aja, nanti akan masuk lagi ke perintah untuk bisa masukkan perintah atau command. Lalu yang kedua itu ada ps min aux. Ps min aux ini sebenarnya sama ya seperti di top, cuman yang jadi perbedaan mungkin dari commandnya ini atau aplikasinya lebih panjang ya, lebih rinci lah istilahnya. Nah, di sini itu cuman memang agak sulit ya untuk membacanya. Di sini juga ini saya beberapa ada yang tahu ya. TTY itu adalah jenis terminal, jadi terminal yang dipakai karena ini tanya berarti belum ada terminal yang terpakai atau tidak ada terminal yang terpakai. Lalu di sini karena PS ini sebenarnya rumit ya, cuman kita bisa mengklarifikasi atau memasukkan aplikasinya. Jadi kita ingin melihat nih proses statusnya itu di satu aplikasi itu apa saja. Misal contohnya kita mau cek di Core K Plus ini aja, jangan CPU-nya 0 yang terpakai. Nah, di yang paling atas saja Genome Min Plus PS, kita ke PS min aux, terus kita ketikkan nama aplikasinya. Jadi min plus min, Genome Min Plus, enter. Error username does not exist. Oke, kita coba lagi. Oh, ini kayaknya kelebihan ini deh. Kita coba lagi ya. Genome. Oh, sorry. Kalau untuk memasukkan komennya itu kita perlu menambahkan tanda ini garis, lalu grab baru nama aplikasinya. Grab nama aplikasinya itu tadi Genome Min Plus ya. Coba deh ya. Ntar. Oh, sorry, PS min aux grab Genome Min Plus, enter.
Nah ini nih. Nah, keuntungannya dari ini itu dari PS aux ya. Jadi bisa melihat lebih jelas, lebih rincinya lah. Untuk ininya masih sama ya urutannya dari user, PID, CPU, start time, command dan lain-lain. Nah seperti ini. Usernya, terus tadi PID-nya, lagi tadi CPU, memori, penggunaan CPU, memori dan lain-lain. Nah selain ini juga ada caranya sama untuk melihat tapi lebih advance lagi, jadi lebih enak, lebih gampang dilihat dan lebih memudahkan kita, yaitu hardtop. Sama seperti top dan PS aux tapi dia lebih advance, jadi lebih banyak ya yang bisa dilakukan. Nah tapi caranya itu kita harus menginstal terlebih dahulu hardtopnya. Caranya kita bisa di sudo apt strip get install install hardtop. Ntar ini password Haikal, kita tunggu saja, lagi sedang diinstal. Oke, kalau masih diinstal ya, kita tunggu aja prosesnya sampai beres. Nah, kalau sudah, kita coba ketikkan hardtop. Nah di sini dia lebih advance ya. Nah kenapa lebih advance? Yang pertama dari segi penampilannya lebih bagus ya, karena warna-warni dan juga menampilkan banyak, bukan banyak sih, lebih banyak lah, lebih banyak tampilan. Misal di sini itu CPU-nya ya, ini penggunaan CPU-nya dan ini penggunaan memorinya. Dan juga untuk hardtop ini dia kita bisa pakai mouse-nya ya. Jadi misal kita mau tahu nih untuk penggunaan untuk PID-nya itu apa saja, kita klik aja di bagian PID. Jadi ini diurutkan dari yang terendah ke terkecil. Bisa kita urutkan juga berdasarkan usernya. User, print, res, CPU. Nah, di sini ada user, ada penggunaan CPU-nya, memorinya. Dan karena di Linux saya juga ini masih sedikit, jarang digunakan sehingga aplikasinya tidak ada. Jadi penggunaan CPU dan memorinya juga sedikit. Misal di sini itu ada sebentar. Nah, untuk di hardtop ini dia keuntungannya banyak ya. Yang pertama dari segi tampilan tadi, dan juga ada beberapa command atau perintah lainnya di sini, pilihannya dari F1 sampai F10. Kita juga bisa search ya, menggunakan F3. Misal kita mau searching genome, misal dia akan tampil di sini genome atau libsec dan lain-lain. Kalau nggak snap misal, akan muncul snap dan lain-lain. Jadi kalau misal untuk mau melihat lebih advance-nya bisa menggunakan hardtop. Tapi kalau misal mungkin tidak mau menginstal, bisa menggunakan tadi top ya, yang lebih user friendly, atau menggunakan tadi itu PS aux. Oke, ini kalau bisa mau keluar tinggal tekan F10 aja. Kita enter dulu. Oke, paling itu aja ya. Paling sekian dari saya mengenai managing dan monitoring proses di Linux. Jadi tadi ada beberapa komen. Yang pertama ada top, ada PS aux dan hardtop. Tapi mungkin saya lebih merekomendasikan yang hardtop ini karena lebih user friendly. Cuman mungkin harus menginstalnya terlebih dahulu. Tapi untuk install juga tidak lebih dari 2 menit. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.